benar-benar udah perasaannya nggak bisa diungkapin lagi ya, karena ini hal yang sangat menyakitkan, menyedihkan banget. Karena dengan aku ngelihat videonya aja itu yang diburemin loh, itu tuh aku kayak hati itu sakit banget rasanya gitu. Gak habis pikir ada orang yang ibaratnya tega melakukan hal yang seperti itu gitu loh. Apalagi notabene dia udah kenal orang itu gitu loh, dan setiap hari kebersamaan sering ketemu dengan anak tersebut gitu. Dan menurut aku dengan adanya kasus seperti ini adalah kasus dimana yang menurut aku ya harus dikawal sampai tuntas. Siapapun orang-orang yang ada yang ikut serta nih melakukan hal tersebut harus ditangkap semua dan harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi perasaan sebagai seorang ibu gimana? Marah, gemes atau gimana ketika? Ya marah dong, sedih, udah sedih. Aku tuh pas ngeliat videonya nangis, marah, kesel, gemes sama pelakunya. Kayak rasanya aduh nih orang kalau ketemu sama gue awas aja ya sampai kayak gitu. Maksudnya kayak hati nuraninya nih gimana gitu. Minimal gini deh, kalau lu emang nggak sayang sama itu anak, lu kasih aja ke orang lain gitu. Orang yang emang udah jelas-jelas nyayangin dia kan punya keluarga gitu. Nah kayak gitu aja sih. Jadi kayak aku kayak mikir ya seharusnya gitu loh, ibaratnya dengan adanya kasus ini kita harus lebih bisa dibilang, aku sangat menunggu banget sih tentang pemerintah Indonesia ya, badan hukum yang berlaku untuk memberlakukan hukum di mana apa yang dilakukan ini menurut aku udah bukan sekedar keji lagi gitu. Ini udah di atas itu gitu loh, karena dia menghilangkan kebahagiaan anak ini, masa depannya dia, anaknya berdosa, nggak tahu apa-apa gitu loh. Ibaratnya ini anak umur segitu masih belum dihisap gitu, tapi kok udah, aku tuh udah emosi banget deh dengan kasus ini ya gitu. Dan melihat videonya tuh benar-benar ini harus benar-benar ibaratnya dikawal sampai tuntas, sampai benar-benar kita tahu nih hukumannya buat pelakunya siapa aja, orang-orang yang di belakangnya, harus semuanya diberlakukan sesuai hukum yang berlaku. Menurut Kak sendiri sebagai orang tua dan warga negara Indonesia, hukuman apa sih yang pantasnya? Aku ya, kalau aku hukuman untuk kasus Dante ini, untuk pelakunya yang cocok itu hukuman mati, harus sama, biar dia tahu gini. Kalau aku tuh lebih ke arah gini sih, berpikir kalau lo bisa menghilangkan nyawa orang, itu kan ibaratnya harus balance gitu ya gitu. Kalau menurut aku gitu. Dan ini hukuman mati adalah paling cocok, menghilangkan nyawa anak di bawah umur yang nggak tahu apa-apa, bayangin nggak? Dan cara perlakuannya pun ya Allah kejinya luar biasa, dan kayak orang nggak takut di tempat umum loh gitu loh. Itu aku udah yang nggak habis pikir sih. Jadi kalau buat aku hukuman yang cocok untuk kasus pelaku pembunuhan Dante ini hukuman mati. Kalau Kak sendiri dalam pengawasan terhadap anak seperti apa nih? Pernah nggak seperti itu sama orang untuk jagain anak dalam waktu sebentar aja gitu? Jadi aku itu punya ada 2 pengasuh di rumah. Fast dulu juga pernah pakai pengasuh. Nah zaman aku dulu kerja itu aku nggak pernah ngelepasin pengasuh aku sendiri. Itu pasti ada orang tua aku gitu. Apalagi kalau misalkan kita tahu pengasuhnya baru nih gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya kayak pengasuhnya udah lama banget ya, udah lama, kayak udah 3 tahun, 4 tahun gitu ya, itu aku, dia ngejagain anakku, tapi aku tidak pernah lepas dari situ. Jadi aku selalu ikut serta ada di sana gitu. Jadi semua apa yang dilakukan anak-anak itu semuanya kontrol by aku gitu. Jadi pengasuh itu hanya membantu tugas aku di saat aku kerja, aku nggak bisa ngawasin 24 jam mata aku begini, dia ngebantu gitu. Dan alhamdulillahnya aku mendapat pengasuh yang memang amanah, bertanggung jawab gitu ya gitu. Walaupun ingat ya bahwa seluruh orang tua yang ada dimanapun, bahwa mau baik apapun pengasuh kita, tetap kita sebagai orang tua harus mengawasi terus di samping gitu loh. Ibaratnya walaupun kita nggak bisa 24 jam, tapi kontrolnya itu harus ada di kita gitu. Kalau udah tahu nih tempat-tempat yang resikonya besar, ya itu udah nggak bisa dilepas. Udah sama kamu aja tuh udah nggak bisa gitu. Kalau aku dulu pernah anakku meninggal usia 4 bulan di perut aja, itu aku stresnya udah luar biasa gitu.
udah nggak bisa ngomong, stres, nggak bisa mikir gitu. Anak sakit aja boleh ditanya tuh sama suami dan pengasuh aku, itu anakku sakit, aku full yang bener-bener jagain dia, pengasuhnya aku suruh di rumah gitu loh. Kan dulu kan nggak boleh ya banyak-banyak yang ngejagain zaman covid dulu, aku yang ngurus, padahal itu saat itu aku lagi hamil gitu, tapi aku ngurusin anakku sampai bener-bener dia sembuh. Wah, udah ngegerung-gerung aku, udah nangis kayak nggak karuan. Jadi kalau menurut aku, anak itu kan titipan Allah yang harus dijaga dengan baik gitu, amanah yang luar biasa. Jadi kita harus bisa tahu bahwa porsi kita sebagai seorang ibu adalah menjaga dia. Kodrat kita yang utama, yang pertama adalah menjaga dia. Pekerjaan itu side-nya gitu loh, jadi sampingannya. Jadi jangan sampai pekerjaan itu menjadi utama, anak jadi nomor 2, itu jangan. Kalau aku nggak mau, makanya kenapa sampai detik ini aku memilih untuk banyak pekerjaan yang aku ambil di rumah agar aku bisa terus mengawasi anak-anakku. Jadi aku udah nggak ambil pekerjaan yang 1 harian full di rumah, setiap hari itu aku udah nggak ambil. Kak, berkaca dari kasus ini, apa sih pesan mungkin dari orang tua ke orang tua lain di luar sana? Ya, aku pesannya untuk semua orang tua yang ada di luar sana, kita ingat ya, apapun alasannya, anak itu butuh orang tuanya, bukan orang lain. Terus yang kedua juga, siapapun itu, kita tetap kepercayaan adalah nomor 1 di saat kita bisa ada di sampingnya. Apalagi kita tahu bahwa resiko-resiko tempat-tempat seperti itu nggak hanya kasus pembunuhan aja, bisa aja terjadi insiden di mana aja, itu berbahaya ya. Kalau kita udah tahu resikonya tuh besar, ya kita nggak boleh sampai ninggalin anak. Kalau aku ya gitu. Jadi aku berpikir di sini adalah untuk semua orang tua yang ada di luar sana, kita harus sadar, kita harus tahu bahwa kita dititipin anugerah yang luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita jaga dengan baik, tahu porsinya bahwa kita adalah orang tua. Aku juga bekerja, tapi aku tetap menomor satukan anak-anakku dulu gitu, baru pekerjaan aku. Dan itu bisa dilihat ya gitu, dengan aku mengorbankan banyak hal gitu, pekerjaan yang aku tinggalkan untuk aku bisa bareng sama anak-anak aku. Makasih Kak Fairul. Yes.